Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui video kali ini kita akan belajar tentang teori belajar humanistik. Salah satu teori belajar yang tentunya sangat bermanfaat dan harus kita kuasai sebagai seorang tenaga pendidik. Oleh sebab itu, mari kita bedah lebih dalam dengan teori belajar humanistik. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang konsep dasar dari teori belajar humanistik, prinsip dari teori belajar humanistik, tokoh-tokoh dari teori belajar humanistik, bagaimana aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Baik teman-teman, tanpa berpanjang kalam, mari kita pelajari tentang teori belajar humanistik lebih dalam. Konsep dasar dari teori humanistik. Nah, dalam teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam teori humanistik lebih banyak berbicara dengan konsep-konsep pendidikan yang membentuk manusia sebagaimana yang dicita-citakan, tentang bagaimana proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Irawan menyatakan bahwa teori belajar humanistik menekankan patam pentingnya isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar humanistik bersifat eklektik, yang artinya bahwa memanfaatkan teori apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yakni untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri seorang yang belajar secara optimal. Jadi, dalam hal ini, teori humanistik bukan hanya teori itu sendiri, namun juga dapat mengintegrasikan teori-teori belajar lain yang mana hal tersebut disesuaikan dengan tujuannya, yakni untuk memanusiakan manusia itu sendiri, untuk menjadikan manusia seutuhnya, dan untuk memahami diri dari manusia tersebut, serta mampu untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Nah, adapun beberapa teori-teori ataupun prinsip-prinsip dari teori belajar humanistik. Sebagaimana dalam buku Freedom to Learn karya Carl Rogers, disebutkan beberapa prinsip-prinsip dari teori belajar humanistik itu sendiri. Yakni pertama, bahwa manusia itu memiliki kemampuan belajar secara alami. Artinya, setiap manusia itu harus disadari dan juga harus dipahami bahwa setiap manusia memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Hal tersebut menuntut bahwa cara mengajar ataupun cara untuk mengembangkan setiap manusia itu berbeda-beda. Kedua, belajar yang bermakna atau signifikan terjadi apabila materi pelajaran tersebut dirasakan oleh siswa atau juga memiliki relevansi pada masuk-masuk sendiri. Maksudnya di sini adalah siswa akan merasa bahwa pembelajarannya tersebut bermakna apabila hal tersebut sesuai dengan keinginannya atau apa yang ingin dia pelajari dan memiliki relevansi terhadap apa yang ingin dia pelajari atau keinginan dalam diri sendiri. Tentunya itulah yang dimaksud dengan maksud-maksud sendiri. Nah, selanjutnya adalah belajar yang menyangkut pada perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan yang dianggapnya mengancam atau tidak sesuai dengan pemikirannya, mereka akan cenderung untuk menolaknya. Selanjutnya, tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah untuk dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar semakin kecil. Hal ini berarti bahwa apabila pelajaran tersebut mulai dirasakan atau mulai disukai, pelajaran-pelajaran tersebut akan mudah untuk dicerna dan diserap oleh peserta belajar. Nah, selanjutnya, belajar bermakna diperoleh apabila siswa melakukannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung atau bisa juga melalui eksperimen atau learning by doing atau belajar dengan cara melakukan. Belajar dipelancar bila mana siswa
melibatkan secara aktif dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran itu. Hal ini menandakan bahwa dengan menggunakan teori belajar humanistik, proses belajar itu tidak berpusat kepada guru, namun lebih berpusat kepada siswa, di mana siswa dituntut aktif dan ikut serta dalam kegiatan belajar atau proses belajar. Nah, adanya inisiatif sendiri dalam kegiatan belajar yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik pada perasaan maupun intelektual, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam pada proses pembelajaran dan juga lestari. Kepercayaan diri sendiri, kemerdekaan kreativitas lebih mudah dicapai, terutama jika siswa dibiasakan untuk mengkritik dirinya sendiri. Dan juga penilaian terhadap orang lain merupakan cara yang penting juga. Hal ini menunjukkan bahwa uh, untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri pada siswa, sangat diperlukan bagaimana refleksi setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, belajar yang paling berguna secara sosial di dunia modern adalah belajar mengenai proses belajar. Nah, di mana proses belajar itu juga diintegrasikan dengan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui atau dimiliki oleh peserta didik. Dan juga penyatuannya terhadap proses belajar yang akan dipelajari itu dalam integrasi dari pengalaman dari peserta didik dengan materi belajar yang sedang dipelajari. Nah, beberapa tokoh-tokoh dari teori belajar humanistik di sini adalah pertama adalah Carl R. Rogers. Nah, di mana Rogers menjelaskan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan untuk belajar bebas. Hal ini sangat sejalan dengan pendapat dari uh, Mas Menteri saat ini, yaitu dengan diciptakannya proses kurikulum baru, yakni kurikulum merdeka, yang dimana menunjukkan bahwa siswa belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan merupakan keinginannya sendiri. Sehingga dengan adanya keinginan dari sendiri untuk belajar, adanya hasrat untuk belajar, menyebabkan siswa akan memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembangkan dan juga untuk memiliki keinginan untuk belajar yang lebih dalam. Nah, adapun prinsip-prinsip belajar humanistik menurut Rogers, yang pertama ini adalah adanya hasrat untuk belajar. Siswa tidak bisa atau proses pelajaran tidak akan berlangsung dengan baik apabila siswa dipaksa untuk belajar. Kemudian, belajar yang terbaik itu adalah belajar yang bermakna, di mana siswa merasakan dan memahami serta menerapkan apa yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang disebut dengan belajar yang bermakna. Selanjutnya adalah belajar tanpa hukuman. Apabila siswa belajar untuk menghindari hukuman, apabila kita terapkan belajar dengan hukuman misalnya. Apabila tidak ada hukuman, maka siswa tidak akan belajar. Oleh sebab itu, bagaimana jika kita men-setting pembelajaran tanpa adanya hukuman, namun dengan keadanya hasrat untuk belajar, sehingga tanpa adanya keinginan, tanpa adanya hukuman pun, tanpa dengan adanya rasa takut dengan memberikan hukuman, siswa akan tetap untuk belajar. Dan itulah disebut dengan belajar dengan inisiatif sendiri. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan belajar humanistik, pembelajaran bukan karena paksaan atau bukan karena keinginan dari orang lain, namun juga merupakan keinginan atau kesadaran diri untuk belajar. Selanjutnya adalah belajar dan perubahan. Sehingga dengan adanya hasrat untuk belajar, dengan adanya inisiatif sendiri, hal tersebut akan mendorong siswa untuk lebih bersemangat, sehingga dengan menggunakan dengan kegiatan pembelajaran atau dengan belajar akan menciptakan perubahan dalam diri. Itulah beberapa prinsip humanistik menurut Rogers. Nah, selanjutnya di sini adalah teori belajar humanistik disampaikan oleh Bloom dan Krathwohl. Nah, menurut Bloom dan Krathwohl, ini mengenai apa yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah belajar. Nah, jadi menurut mereka bahwa belajar itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, sehingga Bloom memberikan beberapa
suatu hal di sini dikenal dengan taksonomi Bloom yang membantu siswa untuk menentukan tujuannya dalam belajar. Mengapa hal ini penting? Dikarenakan ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka kita harus memiliki tujuan yang jelas sehingga apa yang akan kita capai memiliki jalan yang terarah dengan perencanaan yang terarah. Seperti yang disampaikan oleh Roger tadi, bahwa belajar dengan menggunakan metode belajar insting itu merupakan hasrat atau inisiatif dari diri sendiri. Maka oleh sebab itu, perlu sekali untuk kita menerapkan tujuan-tujuan atau apa yang ingin kita capai setelah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini dikenal dengan taksonomi Bloom. Dalam seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran atau apa yang harus dicapai dalam pembelajaran itu terdiri dari tiga hal ini pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Taksonomi Bloom dalam ranah kognitif ini terdiri dari yang menunjukkan bahwa kognitif. Nah, jadi ada 3 tingkatan berpikir yang terdiri dari lower order thinking skill, middle order thinking skill, dan higher order thinking skill. Di mana kegiatan belajar atau memiliki tujuan untuk membangun kognitif sehingga memiliki kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, dalam order thinking skill, yakni kemampuan yang dihadapkan itu adalah kegiatan mengingat, di mana mengingat materi yang dipelajari, bagaimana dia menggabungkan, mengganti, membangun, mendesain, dan sebagainya. Nah, dalam tingkatan berpikir kedua ada middle order thinking skill yang dimana terdapat dua kemampuan dasar. Di sini ada applying dan understanding. Understanding dan applying di mana ketika kita mulai mengingat, kemudian akan mulai untuk memahami apa yang kita telah pelajari. Yang itu bisa dapat mengklasifikasikan apa yang telah dipelajari, mendeskripsikan, menjelaskan, dan juga mengidentifikasi, menjelaskan, menerjemahkan, ataupun memparafrase atau menyampaikan ulang dari apa yang telah dipelajari. Kemudian dalam hal apply atau menerapkan, di sini seperti bagaimana dia mendemonstrasikan, melakukan, menggunakan, mengilustrasikan apa yang telah dipelajari. Dan kemudian dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi terdiri dari analyzing, evaluating, and creating. Atau di sini menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan hal yang baru. Di mana dalam hal ini dalam analyzing, gitu, examining atau berlatih, membandingkan, melakukan atau memisahkan, menguji dan sebagainya. Kemudian dalam hal evaluasi di sana memiliki kemampuan untuk memberikan argumentasi, menyatakan pendapat, memberikan dukungan ataupun memberikan penilaian terhadap orang lain atau apa yang telah dipelajari dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang telah dia miliki. Yang terakhir adalah meng-create atau menciptakan. Di sini seperti menyebutkan definisi dari sesuatu, melakukan imitasi atau peniruan dalam hal misalkan dalam menggunakan bahasa bagaimana ia mempronounce atau hal ini bagaimana dia melafalkan sesuatu, menyatakan struktur dari suatu kata, maupun mengulang apa yang telah disampaikan menjadi hal yang lebih baru. Nah, itu tadi bagaimana taksonomi Bloom dalam ranah kognitif. Nah, selanjutnya di sini adalah beberapa hal atau teori belajar kognitif yang disampaikan. Mohon maaf, teori belajar humanistik seperti yang disampaikan oleh Club, di mana uh, uh, yang disampaikan oleh Kolb di sini adalah mengenai siklus belajar, di mana siklus belajar tersebut terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran si pembelajar. Nah, Kolb juga membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah pengalaman konkret, di mana hal ini merupakan tahap dini dari proses belajar. Siswa akan mengalami suatu kejadian tetapi belum mampu untuk memahami pengalaman atau kejadian tersebut. Yang kedua, pengalaman aktif ataupun reflektif, di mana siswa akan mengadakan observasi aktif terhadap kejadian tersebut. Hal ini mulai dari berusaha memikirkan, memahami secara aktif pengalaman, dan juga refleksi, mulai dari berusaha untuk memakai pengalaman tersebut untuk hal-hal yang baru, ataupun lebih memahami pengalaman atau materi dari apa yang telah dipelajari. Dan selanjutnya adalah
konseptualisasi, di mana siswa akan mulai belajar untuk membuat abstraksi ataupun teori tentang sesuatu yang pernah diamatinya. Yang lain adalah eksperimentasi aktif, di mana siswa telah mampu untuk mengaplikasikan suatu aturan, konsep-konsep dasar ataupun teori dalam situasi nyata di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah teori humanis. Pendapat dari teori humanistik lainnya adalah dari Fanny dan Maffold, di mana dari pandangan Roger mengenai hal-hal yang menjadikan siswa atau tujuan siswa untuk belajar. Nah, Fanny dan Roger ini membagi siswa menjadi beberapa golongan. Nah, di mana Honey dan Mumford membagi siswa menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe siswa sebagai aktivis, reflektor, teoritis, dan pragmatis. Nah, di mana pada tipe siswa aktivis di sini merupakan tipe siswa yang sangat suka untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan atau hal-hal yang baru. Dengan siswa aktivis ini memiliki sifat yang berpikir terbuka, mudah berdialog atau aktif ketika diskusi di kelas, dan juga kurang skeptik terhadap sesuatu. Maksudnya di sini adalah dia sangat mudah mudah untuk percaya atau mudah untuk dipengaruhi. Namun, salah satu tipe ciri lain dari tipe siswa aktivis ini adalah cepat merasa bosan, sehingga sangat perlu untuk menciptakan berbagai situasi belajar dengan menggunakan metode belajar atau cara-cara belajar yang menarik dan bisa untuk menarik perhatian dari siswa untuk belajar. Kemudian dari tipe siswa reflektor, di mana tipe siswa ini adalah tipe siswa yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah dan juga konservatif dalam mengambil keputusan. Ketiga adalah tipe siswa teoritis. Tipe siswa ini adalah tipe siswa yang sangat kritis terhadap sesuatu, tidak menyukai opini yang bersifat subjektif, berpikir secara rasional, dan tidak menyukai hal-hal yang bersikap spekulatif. Nah, yang terakhir adalah tipe siswa yang bersifat pragmatis. Nah, di mana adalah melakukan tipe siswa yang lebih pada aspek-aspek praktis dan juga lebih mengutamakan pada praktik. Nah, selanjutnya adalah Habermas. Nah, Habermas percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik itu interaksi dengan lingkungan maupun dengan sesama siswa. Nah, sebab itu keduanya tidak dapat dipisahkan. Dan oleh hal tersebutlah Habermas membagi tipe belajar siswa menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe belajar teknis, di mana pada tipe belajar ini lebih menekankan pada interaksi dari manusia dengan lingkungan, di mana mereka akan berusaha untuk menguasai dan mengolah alam dengan cara mempelajari keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk itu. Di mana dengan teori belajar ini, siswa akan lebih sering untuk dilibatkan dalam aktivitas belajar di luar kelas atau belajar yang lebih pada kegiatan yang berbau alam, di mana hal tersebut sangat penting untuk dilakukan sehingga apabila seperti sebagai contoh pada pembelajaran seperti biologi ataupun pembelajaran ekonomi dan lainnya lebih menekankan pada praktik atau apa yang ada di alam, maka teori atau tipe belajar teknis ini dapat kita terapkan untuk mempermudah mereka memahami dan juga uh, sehingga menciptakan pembelajaran mereka menjadi pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya adalah belajar praktis, di mana menekankan tidak hanya pada interaksi manusia dengan lingkungannya, tapi juga antar manusia, di mana pada tahap ini pemahaman siswa terhadap lingkungan tidak berhenti sebagai suatu pemahaman alam, namun justru itu relevan juga jika dan hanya jika berkaitan dengan kepentingan manusia. Yang selanjutnya adalah belajar emansipatoris, di mana pada tipe belajar ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap transformasi atau perubahan dalam suatu lingkungan. Bagi Habermas atau pendapat Habermas bahwa pemahaman dan kesadaran transformasi kultural dianggap sebagai tujuan dari pendidikan yang paling tinggi. Nah, di sini Habermas
Seperti yang saya jelaskan tadi, Habermas melompokan 3 tipe belajar, di mana dengan menggunakan belajar teknis atau technical learning, siswa akan belajar berinteraksi dengan alam. Karena pada practical learning, siswa akan belajar yang lebih berorientasi dengan interaksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dengan interaksi adalah belajar emansipatoris, ini adalah kegiatan belajar di mana siswa akan berusaha untuk memahami tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan tertentu. Nah, bagaimana aplikasi teori humanistik dalam proses pembelajaran? Pada dasarnya, teori humanistik itu lebih berdasarkan pada praktik. Nah, teori humanistik ini lebih cenderung untuk mengarahkan siswa untuk lebih induktif, membandingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan aktif dari siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, peran guru dalam teori belajar humanistik atau dalam belajar dengan menerapkan teori belajar ini humanistik adalah lebih sebagai fasilitator siswa dan juga guru memberikan motivasi, kesadaran makna belajar dan juga kehidupan siswa. Dan guru juga memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa dan mendampingi siswa belajar dalam rangka memperoleh tujuan pembelajarannya. Di mana tentunya adalah peran siswa atau hal ini siswa sebagai pelaku utama dalam kegiatan belajar mengajar atau dikenal dengan student centered, di mana hal ini akan menjadikan siswa lebih maknai proses belajar mengajar sendiri. Nah, dalam hal ini diharapkan siswa untuk dapat memahami potensi dirinya, mengembangkan potensi-potensi tersebut secara positif, serta meminimalisir potensi-potensi negatif yang ada di dalam diri siswa. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan menggunakan teori humanistik ini sangat cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran dalam pembentukan kepribadian, hati nurani, menanamkan nilai-nilai yang baik pada siswa, serta menganalisis fenomena-fenomena sosial. Indikator keberhasilan atau ketercapaian dari aplikasi dengan belajar ini adalah siswa merasa senang, bergairah, bersemangat dalam belajar, dan juga adanya perubahan pada pola-pola positif, baik itu pada sikap dan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, beberapa cara untuk menerapkan atau langkah-langkah penerapan belajar dengan menggunakan teori humanistik di sini adalah pertama, tentunya adalah untuk menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah menyusun atau menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kemampuan awal siswa atau entry behavior siswa. Hal ini sangat penting, seperti sebagaimana prinsipnya adalah mengetahui bahwa siswa itu belajar dengan caranya sendiri dan juga memiliki cara belajar yang berbeda-beda, maka sangat penting untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa sebelum masuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan atau relevan akan menjadikan siswa secara aktif untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga menjadikan siswa terlibat aktif dan juga mengalami atau melakukan atau ikut terlibat aktif intinya dalam kegiatan belajar. Selanjutnya adalah merancang atau mencari fasilitas-fasilitas mendukung kegiatan belajar seperti lingkungan, media pembelajaran, ataupun bagaimana interaksi yang akan terjadi dengan siswa lainnya. Yang keenam adalah membimbing siswa belajar secara aktif. Sebagai guru tentunya selain sebagai fasilitator juga untuk membimbing siswa untuk belajar secara aktif. Selanjutnya adalah membimbing siswa untuk memahami hakikat atau mana dari pengalaman belajarnya, membimbing siswa untuk menciptakan konseptualisasi dari pengalaman pelajarannya, dan juga membimbing siswa untuk mengaplikasikan konsep-konsep belajar baru ke situasi nyata. Yang lain adalah mengevaluasi proses belajar dan hasil belajar. Nah, lalu apa saja sih kelebihan dari teori belajar humanistik? Dari penjelasan-penjelasan tadi, aplikasi dari teori belajar humanistik ini tentunya akan menciptakan kreativitas siswa. Siswa. Hal ini terjadi karena teori belajar humanistik ini menekankan pada penggalian potensi atau mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik. Dan juga dengan terciptanya rasa bebas ataupun dengan belajar merupakan
inisiatif sendiri atau hasrat sendiri, maka tentunya akan memunculkan kreativitas baru dari peserta didik. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teknologi sangat ekuivalen dengan perkembangan belajar. Maksudnya adalah dengan adanya hal-hal tersebut, dengan adanya rasa keterbukaan dengan menerapkan teori belajar humanistik, maka perkembangan teknologi sangat mendukung kegiatan belajar. Selanjutnya adalah tenaga pendidik justru memiliki tugas yang lebih ringan, berbeda dengan teori-teori belajar lainnya, apalagi seperti kita bandingkan dengan teori belajar behavioristik, peran guru sangat berat pada teori belajar tersebut. Namun dengan menggunakan teori belajar humanistik ini, fungsi atau peran guru sedikit lebih ringan. Tentunya adalah teori humanistik cenderung untuk mampu merekatkan hubungan sosial antar peserta didik. Dan juga dengan menggunakan teori belajar humanistik, pilihan kegiatan cocok utama untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter merupakan sikap dan analisis fenomena sosial, di mana untuk mencapai tujuan dari belajar ini adalah untuk memanusiakan manusia, maka dengan menggunakan teori belajar ini sangat dapat untuk menciptakan atau untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah indikator dari keberhasilan penerapan teori belajar ini adalah adanya perasaan senang dan juga tidak ada tekanan yang dialami oleh siswa pada saat kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah melatih peserta didik untuk menjadi pribadi yang bebas dan tidak terikat pada pendapat orang lain. Nah, dengan menerapkan teori belajar humanistik ini akan menjadikan siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab dan juga mandiri. Adapun beberapa kekurangan dari teori belajar humanistik ini adalah pertama adalah aplikasi teori ini memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya. Sebagaimana pada teori ini siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya, pada beberapa siswa mungkin akan mengalami kesulitan untuk memahami potensi di dalam dirinya. Hanya adalah peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar tentunya akan tertinggal dari peserta didik lainnya memiliki semangat atau keinginan yang besar untuk belajar. Hal ini terjadi ketika kurangnya motivasi belajar dari peserta didik tersebut. Dan apabila peserta didik tidak rajin untuk mengikuti proses belajar, tentunya besar kemungkinan bagi peserta didik tersebut untuk sulit mengikuti pembelajaran yang lainnya. Tentunya adalah apabila peserta didik mengalami ketidaktahuan atau kurang paham terhadap apa yang telah dipelajari, dan apabila tidak segera ditangani oleh peserta didik atau tidak segera ditangani oleh tenaga pendidik, tentunya proses belajar dari peserta didik tersebut akan terhambat. Kemudian peserta didik yang memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Maksudnya adalah peserta didik cenderung untuk melawan ataupun sebagainya karena terlalu dibebaskan. Kemudian peserta didik yang belum mampu untuk berpikir ataupun bertanggung jawab atas dirinya sendiri cenderung untuk sulit melakukan pemusatan pemikiran. Yang terakhir adalah pada konteks atau praktisnya teori kurang mungkin untuk diterapkan dalam pembelajaran sekolah ketika memiliki siswa-siswa yang tentunya masih memiliki kurangnya motivasi atau belajar. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami sangat penting untuk memahami dan memahami cara untuk mengaplikasikan dari teori belajar humanistik ini, tentunya untuk mengurangi hal-hal yang kurang baik atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh teori belajar humanistik itu sendiri.